Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal dari Komisi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi wajib untuk persyaratan mengikuti LK2 MI Cabang Bungo. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu KMO. Kepemimpinan manajemen organisasi. Kepemimpinan manajemen organisasi. Pemimpinan adalah cara pimpinan orang yang dipimpin. Pimpinan sesuatu yang dipimpin. Syarat kepemimpinan: A. Integritas, kualitas tertinggi dari kepemimpinan yang ideal adalah integritas. B. Menginspirasi. C. Mampu berkomunikasi dengan baik. D. Kemampuan. D. Kemampuan pengambilan keputusan. E. Kreatif dan inovatif. F. Akuntabilitas. G. Percaya diri dan optimis. H. Kecerdasan emosional. 2. Unsur kepemimpinan. 1. Unsur kepemimpinan atau orang mengaruhi. 2. Unsur orang yang dipimpin sebagai pihak yang dipengaruhi. 3. Unsur integritas atau kegiatan atau usaha dan proses memengaruhi. 4. Unsur tujuan. Fungsi kepemimpinan merupakan usaha untuk mengarahkan anggota kelompok agar memiliki semangat yang tinggi dan bekerja sebaik mungkin. Selain itu, fungsi kepemimpinan juga berkaitan dalam mengatur hubungan antara individu atau kelompok dalam organisasi. 2. Pengertian manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. 3. Fungsi manajemen: planning, organizing, actuating, controlling. Planning yaitu perencanaan. Organizing adalah perorganisasian. Actuating pengarahan. Controlling pengendalian. Organisasi terbagi 2. Formal ialah suatu organisasi yang memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang ditetapkan secara jelas. Atau organisasi yang memiliki struktur, bagian yang menggambarkan hubungan kerja, kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab antara pejabat dalam suatu organisasi. Informal merupakan kumpulan antara perseorangan tanpa tujuan bersama yang disadari. Meskipun pada akhirnya
hubungan-hubungan yang tak disadari itu untuk tujuan bersama, kebutuhan-kebutuhan yang tidak tersalurkan dalam organisasi yang formal. Materi 2. Latar belakang munculnya pemikiran dan berdirinya HMI. Sesungguhnya permulaan riwayat HMI adalah identik dengan kehidupan laporan Pane sendiri. Ada beberapa konteks latar belakang munculnya pemikiran HMI. 1. Penjajahan Belanda. 2. Besarnya kesenjangan dan kejumudan umat Islam dalam pengetahuan. 3. Kebutuhan akan pemahaman. 4. Munculnya polarisasi politik. 5. Perkembangan paham dan ajaran komunis. 6. Kedaulatan perguruan tinggi. 7. Kemajemukan bangsa Indonesia. 8. Tuntutan modernisasi dan tantangan masa depan. Pada hari Rabu tanggal 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah bersama 14 orang laporan Pane ke-6 dari Sultan, anak ke-6 dari Sultan Penguraban Pane, lahir 5 Februari 1922. B. Fase-fase perjuangan HMI. 1. Fase konsolidasi spiritual dan proses berdirinya HMI pada tahun 1946. 2. Fase berdirinya pengokohan 5 Februari 30 November 1947. 3. Fase perjuangan bersenjata dan perang kemerdekaan dan menghadapi pengkhianatan dan pemberontakan. PKI pada tahun 1947 sampai dengan pada tahun 1949. 4. Fase pembinaan dan pengembangan organisasi pada tahun 1950 sampai pada tahun 1963. Fase 5. Fase tantangan 1 pada tahun 1964 sampai tahun 1965. 6. Fase kebangkitan HMI sebagai pejuang Orde Baru dan pelopor kebangkitan Angkatan 60 pada tahun 1966 sampai tahun 1968. 7. Fase partisipasi HMI dalam pembangunan pada tahun 1969 sampai sekarang. 8. Fase pergejolakan dan pembaharuan pemikiran pada tahun 1970 sampai tahun 1998. 9.
9. Fase reformasi pada tahun 1998 sampai tahun 2000. 10. Fase tantangan 2 tahun 2000 sampai sekarang. 11. Fase kebangkitan kembali tahun 2006 sampai sekarang. Lanjut ke materi 4, nilai dasar perjuangan. Di sini saya akan menceritakan sedikit perjalanan Nurholis Madjid atau dikenal Cak Nur. Kunjungan dari Amerika ke Timur Tengah melalui dari Istanbul, Lebanon ke Syria, Irak, bertemu dengan Abdul Rahman Wahid di Baghdad, dari Damaskus lalu ke Kuwait, Saudi Arab, di Riyadh bertemu dengan orang yang kenal di Amerika, Dr. Farid Mustafa, untuk bertemu. Dari Riyadh ke Madinah, lanjut ke Mekah, lalu ke Khartoum untuk bertemu Dr. Hasan Parabi. Dr. Hasan Parabi lalu ke Mesir, kemudian kembali ke Lebanon, dari situ ke Pakistan, kemudian ke Sudan dan pulang. Pada Januari 1969 pulang ke Indonesia. Materi 5, konstitusi. Pengertian konstitusi: bentuk peraturan perundang tertinggi yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundang di bawahnya dalam suatu negara atau organisasi. Konstitusi, aturan pokok, hukum-hukum pokok, syarat yang harus dimiliki agar konstitusi menjadi penentu arah tindakan dan program sebagai dasar pijakan. Bentuknya merupakan naskah tertulis yang merupakan peraturan perundangan tertinggi yang berlaku dalam satu negara atau organisasi. Isinya merupakan aturan yang bersifat fundamental, artinya tidak semua masalah yang penting harus dibuat melaluikan hal-hal yang bersifat pokok, dasar atas atau azasnya saja. Sifat-sifat konstitusi adalah universal, fleksibel,